Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Leni Yunia Sutarjo. Kita akan membahas tentang relasi dan fungsi ya. Ini materi kelas 8 di semester 1. Yuk kita cari pengertian relasi itu apa? Nah, kalian di sekolah punya relasi ya, ada sahabat, ada teman sebangku, ada orang yang disukai misalnya ya. Nah, itu berelasi berarti, atau ayah kalian yang bekerja di kantor punya relasi kantor yang lain. Nah, jadi pengertian relasi itu apa ya? Nah, relasi adalah hubungan antar dua himpunan atau lebih yang memiliki aturan tertentu. Nah, itu relasi pada matematika ya. Jadi hubungan antar dua himpunan atau lebih dengan aturan tertentu. Oke? Nah, ada cara menyatakan relasi. Yang pertama, dengan cara diagram panah. Nah, seperti ini diagram panah, ada dua himpunan A dan B, ada relasinya apa, kemudian dihubungkan dari A ke B dengan tanda panah ya. Ditandai dengan ada dua kurva tertutup sederhana. Nah, ini makanya disebut diagram panah karena ada tanda panah. Kemudian yang kedua, diagram kartesius. Kalian masih ingat koordinat kartesius? Nah, ini ada sumbu mendatar dan sumbu tegak ya. Di situ ada hubungan antara angka-angka atau objek-objek yang ada pada sumbu mendatar dan objek-objek yang ada pada sumbu tegak. Yang ketiga, cara menuliskan relasi adalah dengan cara himpunan pasangan berurutan. Dipasangkan, kalau pasangan berarti dua-dua. Pasangkan dua angka, satu angka yang ada di sumbu mendatar, satu angka yang ada di sumbu tegak, atau satu angka pada domain, satu angka pada kodomain. Boleh angka, boleh apapun ya objeknya. Oke. Kita lihat sekarang istilah dalam relasi. Nah, ada istilah baru mungkin bagi kalian. Nah, apabila ada dua himpunan berelasi, himpunan yang pertama disebut dengan daerah asal atau bahasa kerennya domain, ya. Kemudian yang kedua, himpunan yang kedua disebut dengan daerah kawan atau istilah kerennya kodomain. Nah, ada daerah di dalam kodomain yang memiliki pasangan di daerah asal, maka itu disebut range atau daerah hasil. Sekarang apa yang membedakan antara relasi dan fungsi? Nah, kita lihat gambar berikut ya, diagram panah. Ini himpunan A ke himpunan B berelasi. Nah, A berelasi dengan X, B dengan Y, C dengan Z. Kemudian yang kedua, gambar kedua, A dengan X, C dengan X, B dengan Y. Kita lihat pada gambar atas ini, domain, semua anggotanya memiliki pasangan. Tidak ada yang jomblo ya. Nah, kemudian kita lihat pasangannya itu tepat satu di B. Maka ini yang disebut dengan fungsi. Ya, jadi fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain ke tepat satu anggota kodomain. Nah, mana relasi yang bukan fungsi? Ada di bawah ini. Nah, lihat gambar 2 di bawah, itu ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya A, B, C, 3 anggota. Tapi yang memiliki pasangan hanya 2, ada satu yang jomblo. Nah, itu
Tidak boleh, karena harus setiap anggota, berarti tidak boleh terlewat. Nah, ini salah satu syarat tidak terpenuhi. Dan juga ternyata ini A memiliki pasangannya ke X dan juga Z, jadi tidak boleh, harus tepat satu. Maka gambar yang ini, gambar yang ketiga, yang sebelah kiri bagian bawah, itu bukan fungsi. Sekarang yang keempat ini juga bukan fungsi karena C-nya jomblo, tidak punya pasangan, nggak boleh ya. Dan B-nya selingkuh, tuh nggak boleh ada yang selingkuh, nggak boleh ada yang jomblo ya. Kalau di daerah asal atau domain ya, supaya bisa menghafalkannya. Jadi setiap anggota daerah asal atau domain harus memiliki pasangan. Tidak boleh ada yang jomblo dan pasangannya harus satu, tidak boleh selingkuh. Oke, bisa dipahami? Nah, itu kalau dengan cara diagram panah. Bagaimana kalau dengan digambarkan dengan diagram kartesius? Nah, ini relasi yang sebelah kiri yang bukan fungsi. Kita lihat Dini, pasangannya matematika dan IPA. Nah, selingkuh Dini. Arif selingkuh ke matematika dan bahasa Inggris. Kira-kira ini relasinya apa ya? Arif, matematika, Inggris. Alia, matematika, IPA, Inggris. Rizky, IPS, dan seni. Kira-kira relasinya apa ya? Ya, matematika, IPS, IPA, Inggris, seni itu kodomain ya. Ini relasinya mata pelajaran yang disukai, bisa jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua, sebelah kanan kita lihat relasi yang merupakan fungsi. Kita lihat di sini. Misalkan domainnya, daerah asalnya adalah 0, 1, 0, tidak memiliki pasangan ya. Misalkan 2, 3, dan 4 domainnya. Kemudian kodomainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 2, 3, 4 semuanya anggota domain memiliki pasangan. Tepat satu di daerah kawan. 2 dengan 2, 3 dengan 4, 4 dengan 6. Nah, itulah yang merupakan fungsi. Bisa membedakan? Nah, bagaimana kalau digambarkan dalam cara yang ketiga, pasangan berurutan? Nah, misalnya domainnya itu 1, 2, 3, dan kodomainnya A, B, C. Contoh yang fungsi itu 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan A. Boleh seperti itu ya, karena setiap anggota domain memiliki pasangan dan pasangannya satu, tidak selingkuh ya. Kemudian yang kedua 1 dengan B, 2 dengan B, 3 dengan B, boleh. 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan B, boleh. Dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat. Kemudian contoh yang bukan fungsi, yang nomor 1 itu 1 dengan A, 2 dengan A, 2 dengan B. Kenapa ini tidak boleh? Ini bukan fungsi, kenapa? Karena 2, nah anggota daerah asal yaitu 2 memiliki pasangan lebih dari 1, selingkuh, tidak boleh ya. Begitu juga contoh yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 yang selingkuhnya 1, yang nomor 4 yang selingkuhnya 2 ya. Yang nomor 5 selingkuh itu 2 dan ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan ya. Kemudian yang nomor 6 juga 2-nya selingkuh. Nomor 7 3-nya selingkuh dan ada angka 1 dan 2 tidak memiliki pasangan. Nah, itu tidak boleh ya. Dari 3 contoh tadi kalian bisa membedakan mana yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Sekarang kita akan menuju ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan anggota domain, kodomain, dan range-nya. Nah, ini relasi yang menggambarkan relasi menyukai. Ya, diagram panah ya. Ada himpunan A, Edi, Budi, Susi, Wali. Kemudian himpunan B,
buah-buahan, apel, melon, mangga, jeruk. Nah, relasinya menyukai, maka anggota domain adalah, karena tanda panahnya dari kiri ke kanan, maka yang sebelah kiri adalah domain, yaitu anggotanya Edi, Budi, Susi, dan Wali. Sedangkan B itu adalah kodomain, daerah kawan. Anggotanya apa saja? Apel, melon, mangga, jeruk. Nah, kemudian rank itu adalah daerah hasil yaitu daerah pada kodomain yang memiliki pasangan di domain, di daerah asal. Ternyata sama dengan kodomainnya, ya. Apel, melon, mangga, jeruk, gitu ya. Jadi, rank-nya ternyata sama dengan kodomain. Semuanya punya pasangan. Oke, bisa. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ketahui diagram Kartesius sebagai berikut. Tentukan pasangan berurutannya. Nah, ini ada Dini matematika, Dini IPA. Nah, itu dipasangkan dua-dua ya, Dini matematika, Dini IPA. Kemudian di sini yang kedua Arif matematika, Arif bahasa Inggris. Itu Inggris ya. Kemudian Alia matematika, Alia IPA. Selanjutnya Rizky IPS, Rizky seni. Nah, kira-kira apa ya ini mata pelajaran yang disukai relasinya ya. Oke, makin mengerti tentang relasi dan fungsi. Nah, ini bukan fungsi tentunya ya, karena ada yang memiliki anggota domain lebih dari satu pasangan. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Nah, nomor 3, perhatikan diagram panah berikut. Dapatkah kalian menentukan domain dan kodomainnya? Tentukan rank untuk gambar yang ada di sudut kanan bawah. Ya, kita lihat domainnya, lihat semuanya anggota daerah asalnya. Dari kiri ke kanan panahnya berarti daerah asalnya di sebelah kiri. Anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian yang sebelah kanan, himpunan B, itu adalah kodomainnya. Anggotanya adalah X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita lihat rank pada gambar sudut kanan bawah itu yang memiliki anggota yang memiliki pasangan di domain, yaitu X dan Y saja, Z-nya tidak. Maka rank-nya hanya X dan Y. Oke, makin mengerti? Siap untuk soal tantangan? Go! Ya. Nah, ini soal tantangannya. Silakan kalian baca tentang himpunan A dan himpunan B. Ada nama kota, ada nama negara. Ya, kira-kira relasinya apa? Yang nomor 2, nah ini ada gambar diagram Kartesius. Nah, tentukan domain dan rank-nya. Nomor 3, itu 2 himpunan, K dan L. Ada himpunan pasangan berurutannya. Maka relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah apa ya? Nah, ini pilihan ganda ya nomor 3. Kalau nomor 1 dan 2 itu isian. Ya, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Semangat ya guys. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan komen ya. Ibu tunggu komentarnya. Semoga kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.